Pilkada di tahun 2024 memang sangat luar biasa. Tapi untuk pilkada pileg kemarin itu memang agak kurang. Agak kurang, tidak seperti pilkada sekarang. Gubernur dan Bupati, wali kota, bupati lebih dahsyat sekarang. Lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Padahal pemilu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Awal September sudah mulai musim hujan. Ini mudah-mudahan pertanda bagus jelang Pilkada 2024 di 27 November mendatang. Hiruk pikuk secara visual makin ramai, baliho, spanduk. Tapi kita ingin bahas bagaimana di dunia media sosial. Sudah kami undang hari ini foundernya Info Serang Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Mang Najib. Oke, Assalamualaikum teman-teman Bagus News. Aduh, udah lama nggak pernah ketemu nih. Kita punya kesibukan masing-masing ya di dunia media sosial ya. Iya. Mantap. Ini Sobat Bagus sebagai yang belum tahu siapa di balik layar Info Serang Timur. Nah ini orangnya. Jadi bocor nih. Namanya udah kayak peserta Pilkada Kabupaten Serang nih ya. Betul. Mang Najib. Lengkapnya Mang Najibli. Wah, Mang Najibli. Ada Korea-Koreanya. Iya, betul. Sibuk hari ini, Bang. Kebetulan memang ada agenda belusukan ya. Ada belusukan memang di beberapa tempat yang harus kita sambangi di acara kampanye gitu kan, acara kampanye. Karena kebetulan memang kita mendahulukan Bagus News dulu kan. Akhirnya kita standby tadi jam 12 oke lah gitu. Kita rehat, izin. Kita sempetin ke sini gitu. Iya, atur nun sudah mampir ke Bagus Podcast Mang Najib. Siap. Ini udah kayak peserta pilkada ya. Ternyata konten kreator juga belusukan. Mang, siap. Kalau tahun politik nih kan 2024 ada pemilu 2024 14 Februari lalu. Kemudian nanti di November ada pilkada. Bagaimana hiruk pikuk di media sosial nih, Bang? Wah, bener ya. Pilkada di tahun 2024 memang sangat luar biasa. Tapi untuk pilkada pileg kemarin itu memang agak kurang. Agak kurang, tidak seperti pilkada sekarang. Gubernur dan Bupati, wali kota, bupati lebih dahsyat sekarang. Lebih dahsyat. Padahal pemilu Februari lalu kan ada pilpres juga tuh. Nah, memang kemarin itu bunganya di pilpres. Bunganya di pilpres, tapi di bawah untuk masyarakat itu agak kurang kalau untuk pilpres dan pileg. Tapi ini pesta rakyatnya, kabupaten dan kota dan gubernur itu memang semua dari kalangan bawah, akar rumput, menengah ke atas, itu semua menyatu. Jadi kalau di tahun politik, konten-konten politik laku di media sosial? Bukan laku lagi 100%. 100%. Saprol intip Info Serang Timur kan banyaknya peristiwa. Ya. Nah, ketika peristiwa di tahun politik, maka agenda-agenda politik, partai politik itu laku ya? Jadi laku. Beberapa paslon, mereka memiliki netizen sendiri. Mereka memiliki medsos sendiri. Nah, namun di sisi lain mereka juga butuh perhatian publik, butuh perhatian netizen. Butuh perhatian netizen. Nah, kita sebagai penggerak media sosial itu harus sepinter-pinternya mencari momen-momen politik. Iya. Kita untuk di Kota Serang, kita membuat flyer. Kita membuat meme-nya seperti apa pasangan calon yang
harus diusung siapa pasangan yang tepat dengan si A dan atau si B. Kayak polling gitu. Iya, seperti polling lah. Yang belum masuk daftar ke KPU, kita harus buru-buru siapa yang akan dipasang-pasangkan gitu. Ya kan? Misalkan Mang Kamsin dipasangin dengan Mang Kamran. Setelah hari berikutnya, untuk konten berikutnya, kita pasangin lagi Mang Udin. Ya kan? Dipasangin lagi. Ya kan? Dengan Bu Siti. Nah, di situ dengan kata-kata flyernya harus lucu, harus menarik. Harus menarik kata-katanya. Kalau Kota Serang dan kabupaten kita harus menggunakan bahasa daerah. Seperti Jaseng. Itu kuncinya. Kuncinya. Dan itu FYP. Iya, pokoknya FYP deh pokoknya itu. Karena apa? Orang yang tinggal di Banten, orang yang tinggal di Serang, mau orang Lampung, mau orang Palembang, mau orang Sunda, mau orang mana, bohong kalau dia tidak bisa bahasa Jawa Serang. Oke, jadi Mang Najib memanfaatkan itu. Memanfaatkan momen-momen seperti itu. Ya bisa dilihat. Konten-konten yang ditampilkan pasti komentarnya lebih banyak. Oke, apa karena kalau di tahun politik banyak buzzer? Ada sebagian memang buzzer. Buzzer itu kelihatan. Apa? Menyerang paslon lain atau memuji-muji jagoannya? Kalau untuk serang menyerang untuk tahun sekarang memang mengurang. Mengurang. Ini kabar baik harusnya. Ya, mengurang. Di medsos tidak seperti tahun kemarin, memang di Pilgub tahun 2017 selalu dia menyerang personal, ujaran kebencian terhadap partai, terhadap perorangannya. Tapi untuk tahun 2024 ini kayaknya agak mengurang deh, mengurang. Apa yang ramenya? Semua memang memuji. Memuji paslon. Misalkan kita kemarin meng-up Budi Agis untuk Kota Serang, Budi Agis. Budinya kurang, tapi Agisnya. Tapi Agisnya yang bisa menarik kaum milenial, pertaniannya, buruhnya. Kalau Budinya enggak. Jadi abang sebagai penggerak sosial bisa tahu tuh tokoh mana yang laku di platform media TikTok misalnya. Karena di Kota Serang ada 3 paslon biar kita berimbang. Untuk di paslon Budi Agisnya yang laku di media sosial. Lalu di paslon petahana Pak Safrudin Pak Herianto. Nah, kalau Pak Safrudin memang yang laku Pak Safrudinnya. Karena petahana. Petahananya. Karena memang Pak Safrudin ini di mata masyarakat humble. Setiap hajatan, setiap undangan beliau datang. Kalau untuk pasangan Ria nih, Ratu Ria sama Pak Badri. Sebenarnya Ratu Ria Badri ini yang menonjol adalah Badrinya. Karena mantan wakil wali kota. Rianya itu tidak ada. Jadi paliunya tetap tokoh-tokoh lama ya? Makanya kita menjual di konten itu Badrinya itu. Jadi abang bisa tahu tuh. Platform apa bang? Yang tadi yang abang sebut Kang Agis yang lebih menonjol di media sosial, lalu Kang Badri, lalu Pak Safrudin. Di semua platform kah? Facebook, TikTok, Instagram, atau di platform tertentu? Semua ya. Sosok 3 orang itu memang di semua media sosial, laku. Di TikTok, di Facebook ya. Di Instagram. Memang yang paling rame sekarang itu di Instagram. Di Instagram. Di Instagram yang paling rame. Facebook kurang? Facebook itu memang sedikit ya, maaf nih. Memang Facebook itu kebanyakannya kalangan menengah. Menengah ke bawah. Jadi kalau di perkotaan Instagram. Ya, kalau di perkotaan kita memang menengah ke atas. Tapi bawah pun ikut meramaikan di Instagram gitu. Jadi kalau para paslon mau kampanye, platform apa yang paling cocok, paling ideal? TikTok, Instagram, Facebook, YouTube? Instagram. Untuk Kota Serang dan Kabupaten Serang, betul, Instagram ya. Lalu kita geser, bagaimana dengan Pilgub Banten? Untuk Pilgub Banten,
untuk Pilgub Banten ini memang eh, susah diprediksi. Kayaknya ada sesuatu yang ditahan. Susah diprediksi. Memang semua masyarakat ini menahan-nahan. Menahan-nahan. Gua mau dukung ini bingung. Gua mau dukung ini bingung. Karena apa? Dua-duanya satu badan. Satu badan. Di sisi lain lawan, di sisi lain kawan. Jadi teman lama ya. Iya. Bang Andra sama Bu Airin. Nah, maksudnya. betul. Oke, kita cacah lebih simpel. Pasangan Bang Andra dan Dimyati dan pasangan Bu Airin dan Ade, sosok-sosok mana yang laku di media sosial? Kita jujur aja. Kita jujur aja. Kalau kita memasangkan setiap meng-up konten politik tentang Pilgub Banten, tetap Airin. Airin yang laku? Airin yang laku. Di semua platform apa di Instagram? Semua. Di semua? Semua. Kang Ade kurang di media sosial? Kalau Kang Ade itu memang kurang. Jauh dengan Pak Andra. Kalau di paslon Bu Airin sama Pak Ade, Bu Airinnya yang laku? Bu Airin yang laku. Kalau di pasangan Bang Andra sama Pak Dimyati? Kalau di pasangan Pak Andra dan Dimyati, malah Pak Andranya yang laku keras. Oke. Walaupun di Pandeglang. Di situ punya jagoannya Pak Dimyati. Pak Dimyati kurang. Malah yang bagus Pak Andranya. Tapi kalau kita cek profilnya, justru Pak Dimyati yang rajin main medsos. Iya, Pak Dimyati memang sering ya. Kita juga sering menonton live-nya di TikTok maupun di platform media yang lain gitu tuh. Memang bagus juga. Memang bagus juga. Tapi tetap kembali lagi tergantung konsumsi masyarakat netizennya itu. Masyarakat netizen. Menarik nih. Tadi kita udah bahas Pilkada Kota Serang, kemudian Pilgub Banten. Lalu untuk di Pilkada Kabupaten Serang. Itu bingung, namanya double sama gua ini. Namanya double nih. Di sini saya sebagai penggerak medsos namanya Mang Najib Li. Malah calonnya. Calonnya namanya Najib lagi. Gua digerbekin di rumah. Puyeng. Karena kesamaan nama. Kesamaan namanya ini. Agustus kemarin gua digerebek sama masyarakat. Numpuk proposal. Jadi disangka Pak Najib Hamad itu Najib Li. Iya, disangka Najib Li. Gua yang kebobolan. Tapi kan harus bangga Om. Nggak semua wartawan, nggak semua jurnalis namanya bisa sama dengan tokoh calon pemimpin. Nah kalau kita cacah Bang, Pak Andika sama Pak Nanang, kemudian Pak Bu Ratu Jakiah dan Kang Najib Hamad tadi. Siapa sosok yang laku oleh media sosial? Tetap ya kita kembali lagi karena memang sosok ini yang laku memang nomor satunya dibandingkan nomor duanya gitu. Jadi Bu Ratu Jakiah dan Pak Andikanya. Iya. Itu yang hampir tiap hari ada aja itu. Ada aja. Kalau untuk pasangan Ratu Jakiah dan Najib Hamad, memang yang dijual itu bukan yang rame ya maksudnya. Yang rame itu bukan Jakiah atau Najibnya. Tapi sosok Yandri. Pak Yandri Susantonya. Sosok Yandrinya itu dikenal oleh masyarakat luas. Apalagi di Kabupaten Serang. Iya, di Kabupaten Serang. Belum lagi bawa artisnya. Betul. Nah, sampai ada nama-nama partainya itu kan sampai disingkat oleh netizen. Apa itu? Ya kan? Sampai apa? Punten. Sampai disingkat. Kata gue nih, memang benar. Kemarin belusukan Kuya, ya kan. Sekarang belusukan di Kopo Raffi Ahmad. Tapi kan Pak Andika juga suka bawa doyok. Dah, cuman itu. Doyok, Haji Doyok Sudarmaji. Oke, berarti kalau Kang Najib mau ambil nih ketika mau Pilkada Kota Serang, mau yang Kabupaten Serang maupun yang Pilgub Banten, karena foundernya Info Serang Timur, kita nggak kaji yang Pilkada paslon di Lebak, Pandeglang, Cilegon, Tangerang Raya. Berarti yang dikejar itu yang laku-laku di media sosial aja. Kita memang kejarnya yang laku, yang diterima oleh masyarakat. Seperti kenapa Info Serang Timur sering memunculkan pasangan
Andika Hazrumi. Nah, sebelum-sebelumnya memang yang laku keras Andika Hazrumi dengan membawa doyoknya. Kita mengambilnya bukan Andikanya sebetulnya, ngambil doyoknya. Si sosok artisnya. Sosok artis lawaknya ini, doyok ini. Karena masyarakat di pelosok kan membutuhkan hiburan yang penuh tegang di dunia politik ini kan. Jadi grafiknya Kang Najib bisa tahu tuh. Sedikit memahami lah. Sedikit memahami. Kalau di tahun politik gini yang viral-viral itu apa karena netizennya menyukainya atau karena sosok kontroversinya? Semuanya memang kontroversinya, masyarakat juga laku, masyarakatnya juga menyukai. Menyukai. Bisa nyambung nggak antara hasil survei dengan grafik di media sosial? Hampir mirip. Hampir mirip Bang. Lalu Kang Najib dalam 1 bulan terakhir selain mengambil cuplikan kegiatan video ini, live juga? Untuk saat ini memang kita mengurangi live ya. Kenapa tuh? Mengurangi live. Karena live itu kan tidak bisa dilihat angka insight-nya. Berapa jumlah tayangnya, berapa nilai yang like-nya itu nggak ada. Makanya kita ngambil setelah beres kita up. Tapi kalau live akan di Instagram, insight-nya itu nggak ada. View-nya, siapa yang nonton itu. Apa itu berdampak ke AdSense? Betul. Betul. Tapi kan kalau kita nih live di Instagram, setelah tayang di Instagram kan bisa dilihat insight-nya berapa sih jumlah penontonnya, ya kan? 10.000, 20.000 sampai ratusan ribu. Tapi kalau live itu tidak bisa kebuka. Nol. Hanya saat tayang saja antara live si admin dengan si penonton gitu. Nah, kalau lebih detail soal Info Serang Timur, bermain di platform apa aja, Bang? Kita punya 3. Instagram, Facebook dan TikTok. YouTube kita sedang membuat dan sedang berjalan. Jadi fokus di 3 platform media sosial itu. Karena memang masyarakat memang saat ini lagi senang-senangnya 3 platform media tersebut. Yang sudah menghasilkan? Yang sudah menghasilkan memang semua juga menghasilkan. Semuanya ada endorse-nya? Semua ada. TikTok ada? Semua ada. Facebook juga ada? Ada. Soalnya saya ngobrol juga dengan para penggerak media sosial di teman-teman di Jawa Barat dan di DKI. Katanya kalau tiap ada agenda politik, di tahun politik, berkahnya banyak. Ya. Jadi banyak konten kreator kayak ketiban durian runtuh gitu. Betul. Kita sendiri, admin sendiri ya, mengatur agenda, jadwal itu memang sangat kesulitan sekali. Di sisi lain, si paslon ini minta jam sekian, di paslon sebelumnya yang lainnya minta jam sekian. Ada acara yang bentrok yang harus harus diambil gambarnya. Tapi kalau yang kontrak itu yang diprioritaskan? Sebenarnya sama sih. Sama. Sebenarnya sama. Kecuali yang agak sedikit gede lah. Gitu. Itulah. Gitu. Kita nggak bisa sebutkan ada di kota yang lebih gede. Iya. Ada di kota. Nanya juga tahun politik ya. Kuenya pasti gede dong. Nah, Kang Najib kalau setiap harinya minimal berapa yang harus diupload di 3 platform Info Serang Timur? Kita nggak usah banyak lah, Mang. Setiap paslon cukup 2 dengan berbeda pasangan calon. Setiap hari itu? Iya. Beda karena apa? Selain pemberitaan konten politik juga kan banyak aduan masyarakat yang harus diprioritaskan. Seperti aduan masyarakat info warga ya. Tentang adanya peristiwa. Yang regulernya kita juga tidak tidak semua konten politik tidak. Tetap reguler, hak publiknya tetap, info-infonya. Berarti rata-rata untuk misalnya di Pilgub Banten, Pilkada Kota Serang, Pilkada Kabupaten Serang,
tiap hari ada aja dua konten Iya, itu. iya. Oke, nah kalau Kang Najib mau ngasih apa saran untuk para paslon, mereka cocok main di media sosial platform apa? Untuk di Kota Serang, Kabupaten Serang, Ya semualah, tetap harus tetap semua. harus semua di. Emang nggak bisa gitu, fokus di Instagram aja misalnya? Ada memang gini, kalangan-kalangan yang harus disentuh oleh media sosial. Ada Oke. masyarakat yang benar-benar menyukai Instagram, ya kan? Oh, Seperti kaum milenial dan ibu-ibu perkotaan pasti Instagram. Instagram. Daerah pesisir Nah, TikTok. daerah-daerah Hah? perdesaan itu ada di Facebook. Dari Facebook. Facebook. Untuk kalangan semua itu di TikTok. Oke. Kalangan semua dari TikTok. Twitter nggak laku di kita? Di Banten itu di Serang Timur Oh. tidak ada Twitter itu. Meskipun sekarang udah ganti X ya. Iya, Itu kurang. nggak ada. Beda dengan Pilkada DKI ya. Beda. Beda memang. Untuk di Serang sendiri kurang. Oke. Lalu Bahkan calonnya aja kebanyakan yang nggak punya. Kebanyakan nggak punya. Nggak punya. Oke. Lalu kalau kemudian sosok-sosok calon pemimpin kita ini akun-akun resminya itu tahu Mang Najib? Tahu semua. Tahu semua. Mereka apa? Pakai admin atau pribadi langsung? Ada beberapa yang pakai pribadi langsung dan Hmm. semuanya memang pakai admin. Oke. Tapi saya yang namanya yang privasi, yang punya akun sendiri ya saya nggak bisa nyebutin. Nggak bisa nyebutin. Dapat bocoran nggak kalau para tokoh punya akun media sosial, mereka dapat AdSense nggak? Kayaknya ada. Kayaknya ada. Ada. Soalnya rata-rata kan kalau para tokoh calon pemimpin daerah itu udah kayak pemimpin nasional, centang biru semua ya. Centang biru kan bisa dibuat sebenarnya. Bayar ya? Ada berbayarnya ada. Ada berbayarnya. Info Serang Timur ikutan berbayar? Insya Allah deh bulan depan. Udah beres pencoblosan baru kan, udah kelihatan hasilnya tuh berapa tuh gitu. Jadi mumpung lagi ada yang endorse ya? Iya, aduh. Berapa kalau nggak salah 110 apa 150 ribu? 150 ribu sebulan. Oke, siap. Paling terakhir Kang Najib, karena hiruk pikuk politik ini tidak hanya secara fisik kita, tapi juga di media sosial. Seberapa efektif untuk menarik suara di 27 November nanti? Apa ini beda ruangan loh, lu populer di media sosial, tapi giliran di TPS belum tentu netizen itu memilih lu, karena ya namanya juga media sosial, bisa sedunia kan, bisa orang yang di luar domisili Banten atau domisili Kota Serang, domisili Kabupaten Serang yang nonton, yang like, yang subscribe gitu. Tapi mereka yang KTP-nya di luar daerah yang bukan pemiliknya di sini pemilihnya. Gimana melihatnya? Ya memang pokoknya untuk pasangan-pasangan calon ya, untuk kabupaten dan kota, saya mengingatkan kepada pasangan calon, tim kreatifnya, jangan bosan-bosan membuat narasi bahasa Jawa Serang. Oh, harus pakai bahasa daerah. Ya. Karena bahasa Jawa Serang ini memang sangat menarik sekali untuk meraup keuntungan suara. Oke. Sepinter-pinternya. Sepinter-pinternya. Iya. Walaupun dia tidak mau ngendorse ke kita gitu kan. Iya. Tapi warganet Serang terhibur dengan akun-akunnya officialnya paslon gitu. Ini tips dari Mang Najib ini buat para tim sukses, para relawan ya. Gunakan bahasa daerah. Iya. Oke. Mang Najib, kalau di penghujung nih banyak tawaran nggak untuk Mang Najib? Udah, Mang Najib ikut tim kita aja jadi tim kreatifnya. Kayaknya lebih dari 100 orang. Serius? Iya. Lebih dari 100 orang. Oke. Banyak yang menawarkan. Gimana menyikapinya? Ya, kalau saya sih oke-oke saja. Oke-oke saja. Selama urusan bisnis, hayu gitu tuh.
Tapi kalau terlibat langsung Oke. kita nggak bisa mengikuti politik, mengikuti pasangan calon. Jadi profesionalisme hayu, Iya. tapi jangan seragamin saya gitu kan. Nah, itu. Oke. Mereka memakai punten kemeja kuning, Heeh. yang sebelah merah, Oke. yang ini biru, yang ini hijau. Masa kita harus ngikut? Kita tidak bisa. Kita di luar gitu tuh. Independensi sebagai penggiat media sosial ya harus independen. Gitu. Paling terakhir, karena kita ada undang-undang ITE, seberapapun hiruk pikuknya media sosial juga ada ancaman Ya, tetap. untuk para penggerak sosial maupun para netizen. Info Sarang Timur pernah bermasalah dengan hukum? Kalau untuk bermasalah dengan hukum, ada aja. Ada aja. Ada yang laporin? Tetap pengaduan publik ada aja. Ada. Jadi tidak hanya soal endorse-nya, resikonya juga ada. Resikonya juga ada. Karena apa? Semua pekerjaan pasti memiliki resiko. Cakep. Gitu, Bang. Oke. Asik sekali ngobrol dengan foundernya Info Sarang Timur. Aduh, bocor. Kita akan undang lagi Mang Najib. Ngadain polling nggak Info Sarang Timur? Kita tidak ngadain polling, tapi hanya sebagai komentar netizen aja. Kita netizen silakan berkomentar sepuasnya di situ. Yang penting di kolom komentar jauhi ujaran kebencian. Oke. Jauhi ujaran kebencian. Prinsipnya itu. Wah, cakep ini. Jadi Sobat Bagus, seberapapun Anda mencintai calon pemimpin, hindari untuk menyebarkan berita fitnah, hoax, dan ujaran kebencian. Kita akan pantau akun-akun penggerak media sosial mana yang paling ramai di tahun politik. Hatur nuhun Kang Najib sudah mampir, sukses selalu untuk Info Sarang Timur. Sobat Bagus, kita akan undang lagi para tokoh-tokoh di balik layar penggerak sosial. Kita ingin tahu, kita ingin bongkar apa sesungguhnya makna di balik hajatan demokrasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.